Ini adalah contoh common gap. Jadi harga cenderung bergerak kembali ke level sebelum terjadinya gap. Nah, di sini ya, di titik ini sebelum terjadinya gap. Di sini saya akan tunjukkan story saya. Satunya adalah hasil dari pergerakan gap, gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Henry Ceker ya. Sebelum menonton video ini lebih lanjut ataupun sampai habis, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya, share-nya, like-nya, komennya ya, tentunya yang sifatnya membangun, agar saya selalu bersemangat dalam berbagi analisa, teknik, dan seputar dunia trading, dan tentunya mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih sudah like dan subscribe video saya ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik gap atau lompatan harga di dalam market ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman ini yang penasaran gap itu apa sih kan gitu. Oke, jadi gap ini adalah suatu celah ataupun lompatan harga baik kenaikan atau penurunan yang sangat tajam tentunya ya di dalam chart. Jadi biasanya itu terjadi pada open market ya, di saat hari Jumat ini close, kemudian di hari Seninnya open market, biasanya sering terjadi di situ, dan itu terjadi lompatan harga atau kekosongan harga di antara hari Jumat dan hari Senin itu, atau di antara harga penutupan dan harga open ini terjadi lompatan harga atau kekosongan harga di situ. Misal di harga close-nya di harga 2000, di harga opennya ini di harga 5000, sehingga terjadi kekosongan antara harga 2000 dan 5000 di situ ya. Dan biasanya gap ini terjadi karena suatu kenaikan atau penurunan harga yang sangat tajam di dalam pasar ya. Dan ada beberapa gap tentunya yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah common gap ya. Terus kemudian breakaway, runaway, dan exhaustion di situ ya. Sebenarnya ini nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah kita harus tahu gap itu seperti apa dan cara entry-nya itu di mana di situ. Intinya ini hanya sebagai pelengkap aja ya. Ini hanya suatu pengertian, dan prakteknya itu kita harus lihat di chart atau di MT4. Oke. Common gap, breakaway, runaway, dan exhaustion gap. Ini tentunya ada penjelasan masing-masing, dan ini hanya suatu teori gitu ya. Oke, namun walaupun ini hanya sebuah teori, namun perlu kita jelaskan ke teman-teman semua. Kita kupas satu-satu. Oke, kita akan kupas satu-satu di sini. Jadi kita akan mulai ke common gap. Berikut sebagian contoh nanti akan saya aplikasikan di MT4. Common gap. Common gap. Common gap ini pengertiannya adalah biasanya gap ini sering terjadi ya, dan sering juga terisi. Artinya gini, gimana ya? Jadi gap ini biasanya langsung tertutup gitu loh. Jadi gimana ya? Gini aja deh. Harga pada common gap ini adalah harga cenderung bergerak kembali ke level sebelum terjadinya gap. Sambil ini di sini hujan ya bro ya. Oke, jadi common gap ini adalah harga cenderung bergerak kembali ke level sebelum terjadinya gap. Seperti
seperti apa ya. Jadi contoh seperti ini ya. Nggak ke-copy. Nah, dia seperti ini ya. Ini adalah contoh common gap. Jadi harga cenderung bergerak kembali ke level sebelum terjadinya gap. Nah, di sini ya, di titik ini sebelum terjadinya gap. Warnanya saya ubah ke warna merah. Nah, di sini sebelum terjadinya gap, kemudian dia bergerak up, terjadi gap lagi di sini. Namun dia menutup area ini. Area di sini sebelum terjadi gap. Nah, ini namanya common gap. Dan begitu juga sebaliknya, di sini terjadi juga lompatan harga atau gap. Ini common gap up, ini common gap down di situ. Nah, ini sebelum terjadinya gap. Nah, di situ ya. Ini salah satu contoh common gap. Jadi bagaimana caranya ya kita trading menggunakan common gap ini? Yang pertama, kita harus cari resisten sebelumnya. Jadi contoh seperti ini ya. Ini ada resisten. Ini ada resisten di sini. Nah, nanti saya kasih contoh di MT4-nya. Ini contoh. Ini ada resisten di sini. Ini kita kasih tanda dulu. Ini ada resisten. Ini ya resistennya ya. Ini ada resisten. Kemudian ini ada resisten. Kita cari lagi resistennya di mana. Daily. Oh, ternyata di sini ada support yang sangat kuat. Ini juga ada resisten. Oke, kita bergeser ke H4. Nah, inilah apa namanya batasan-batasannya. Ini kita cari resisten-resisten sebelumnya karena terjadi gap up. Jadi di mana titiknya kita harus entry, kita harus tahu. Ketika dia nyampe titik sini, kita boleh entry sell di sini untuk mencari titik gap atau menutup area gap ini ya. Namun biasanya kita keseret di situ. Nah, cara simpelnya bisa juga selain resisten atau support resisten di sini, mungkin di sini kita udah entry ya. Tapi kalau saya belum melakukan entry karena di sini ada power, ada powernya. Kita ukur menggunakan Fibo retracement di sini. Salah. Kita ukur menggunakan Fibo retracement. Nah, antara area 161 dan 127 ini. Nah, ini antara area 127, 161 ini. Tapi biasanya kebanyakan di area 127, area 100 ini ya. Baru kita entry. Contoh begini. Saya ulangi lagi. Ini kita tarik. Ini kan ada swing nih. Ini ada swing. Swingnya mana sih? Ini swing. Ini swing. Ya. Ini ada swing. Nah, ini ada swing ya. Swing low, swing high. Nah, kemudian kita tarik dari sini ke sini. Nah, anggap aja ini harga nggak ada. Nah, ini terjadi gap di sini ya. Ini terjadi gap. Nah, ini terjadi gap seperti ini. Dan ini belum terjadi. Kita cari area 121. Ke 121. 127 dan area 161 untuk acuan entry di sini. Ini acuan entry kita. 1. Di area 100 juga boleh, cuma ini terlalu riskan. Ini kita membahas tentang common gap ya. Jadi ada 4 gap tadi yang sudah saya jelaskan. Kita bahas kupas satu-satu dulu common gapnya dulu. Nah, titik 2 ini adalah acuan entry kita.
acuan untuk entry kita. Oke, ini kita sudah punya acuan. Nah, di sini setelah terjadi common gap seperti ini kita sudah punya acuan. Ketika harga mencapai titik level atau harga yang sudah kita ukur tadi, ini kita masuk entry ya. Ini adalah area sell kita. Area sell kita di sini. Nah, bagaimana kita harus nge-sell? Nah, di video saya sebelumnya kan sudah saya bahas bagaimana kita harus entry. Di sini terlihat jelas bahwasanya power buyer sudah mulai habis ya. Power buyer ini sudah mulai habis di area sini. Nah, ini power bayarnya sudah mulai habis. Kita bergeser ke H1 coba. Kita bergeser ke time frame H1. Di sini. Ini terlihat nih. Lagi. Ini terlihat jelas. Nah, di H1 ini ada power nih. Ini ada di materi saya. 1 ini power. Nah, di sini kita entry ya. Ini entry kita. Ini power juga nih. Seller sudah mulai masuk. Ya, kita ukur seperti tadi. Ini seller masuk. Ini area entry kita. Kita bergeser lagi ke 4. Ini kalau kita bergeser lagi ke M30 ini akan terlihat sangat jelas. Nah, inilah entry kita di situ. Nah, kita entry di sini, stop loss boleh di sini lah. Ya. Taking profitnya di mana? Taking profit kita target tetap di harga sini. Ya. Harga situ. Kita lihat berdasarkan pengertiannya. Jadi berdasarkan common gap adalah harga yang cenderung bergerak kembali ke level sebelum terjadinya gap. Pahami kalimat ini. Ya. Harga yang bergerak cenderung kembali ke harga sebelum terjadinya gap. Nah, ini sebelum terjadi gap di sini. Ya, ini sebelum terjadi gap. Terus kita entry sell, taking profitnya di sini. Ya, ini sama juga di situ. Ya. Nah, ini sama juga. Oke. Terus ini boleh kita ukur. Nah, masuk kan di area 127-an kan? Kalau kita ukur di sini. Oke. Pas di 127 ya. Nih. Nah, kita entry di sini, taking profitnya di sini, ya, seperti itu. Jadi kalau tadi kita nariknya dari atas ke bawah, kemudian kita titik bottomnya di mana, batasannya di mana, kita entry. Nah, di sini kita masuk. Ini kalau kita lihat juga, kita akan bergeser ke time frame 1 atau M30. Ini akan terlihat sangat jelas di situ. Nah, di sini terlihat jelas ya, ada konfirmasi candle di situ, ya, dan masuk area 127. Nah, itu salah satu contoh common gap. Oke. Yang selanjutnya adalah kita akan jelaskan tentang breakaway gap. Oke. Jadi breakaway gap ini adalah ketika terjadi gap ini biasanya akan terjadi ataupun terjadinya tren awal ataupun gimana ya. Jadi bila terjadi gap up ya, gap up ini akan terjadi trend up ya, trend up atau buyer ini semakin banyak di situ ataupun pasar dikuasai buyer. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi gap down maka yang terjadi adalah tren yang sedang terjadi adalah tren bearish. Mohon maaf ya. Jadi tadi sebenarnya saya sudah ngerekam dan nggak taunya klik belum. Saya udah ada penjelasan tadi sebenarnya, nggak taunya belum ke record gitu. Oke, saya ulangi lah, nggak apa-apa lah. Udah ngecek panjang lebar, nggak taunya nggak ke record. Oke. Jadi yang kedua, saya ulangi lagi. Yang kedua kita akan membahas tentang breakaway gap ya. Breakaway gap ini biasanya ketika gap terjadi ini akan terjadi tren baru. Ini seperti ini. Terus kemudian di sini ada gap. Di sini akan ada tren baru. Nah, juga sebaliknya. Baik gap up ataupun gap down. Saya kasih contoh di euro US dollar. Jadi di euro ini terjadi gap ya, gap up. Terjadi gap up.
Nih, ini kalau di H4 ini terlihat sangat jelas. Di H4 ini, nah, ini gap, ternyata malah apa namanya terjadi tren baru di situ. Ya, kita harus memahaminya. Jadi nggak semuanya gap itu langsung menutup pada harga hari itu juga, tapi dia biasanya akan membentuk tren baru di situ. Dan biasanya ini tergantung pengantarnya ya. Di sini kalau kita lihat ya, ini saya hapus dulu. Oke, ini saya screenshot. Saya screenshot dulu. Oke, kita screenshot, kita taruh sini. Kelihatan ya? Oke, di sini. Nah, di sini ini terjadi gap. Terjadi gap up. Oke. Nah, ini kita lihat pengantarnya. Di sini ada low. Ini ada di materi saya sebelumnya ya. Ada high, ini tentang coding atau swing line. Ini higher low, ini higher high. Ini higher low. Di situ. Jadi high-nya ini semakin meninggi. High-nya ini semakin meninggi. Low-nya ini juga semakin meninggi. Susah benar. Udahlah, kurang lebih lah. Oke, di sini ada pengantarnya ya. High-nya semakin meninggi, low-nya juga semakin meninggi di sini. Oke, ini contohnya. Low, high, higher low, higher high, higher low. Kemudian terjadi gap, ini terjadi yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Ya. Terus kemudian di sini terjadi up. Terus seperti itu. Ini salah satu contoh common gap. Breakaway gap. Jadi breakaway gap ini trennya biasanya terjadi perubahan tren atau tren baru ya, dari tren down menjadi tren up atau sebaliknya. Ketika terjadi gini deh intinya. Jadi sebelum Anda melakukan entry di breakaway gap ini ya, Anda harus paham dulu pengantarnya ini. Ya, pengantarnya ini. Jadi tren yang sedang terjadi ini apa? Atau swingnya ini apa? Ini low, high, higher low, higher high. Oke, gini aja deh, saya kasih penjelasan lebih jelas. Oke, ini saya kasih penjelasan. Di sini low, saya kasih coding L. Di sini high, di sini higher low, di sini higher high, di sini higher low, di sini higher high, kemudian higher low, higher high, higher low. Ya, gitu. Kita harus lihat codingnya ini dulu. Codingnya ini. Ketika kita sudah tahu codingnya ini terjadi gap seperti ini, ini kita jangan langsung entry. Wah, ini nanti bakal nutup gap. Iya, nutup. Tapi kita harus share dulu ya. Ini kalau kita hitung, ya dari gap ini kan tadi gapnya. Kita hitung dari sini. 1800 pip. Oh ya, banyak sekali kalau entry satu lot ya.
$18.000 di situ. Kita keseret dulu $18.000. Mantap. Oke, kita lihat pengantarnya dulu. Ketika terjadi gap seperti ini, kita jangan langsung entry, tapi kita lihat codingnya ini dulu ya. Video saya di coding ini ada ya, di video saya sebelumnya, nanti akan saya kasih di area sini setelah video akhir ini ya. Setelah video akhir ini nanti akan saya tampilkan tentang coding ini. Anda boleh melihat di situ agar lebih memahami coding ini ya. Untuk itu makanya tonton video saya sampai habis, jangan sampai kelewat sedetik pun, dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Oke, sambil promosi channel YouTube ya, dan lumayan juga channel YouTube ini. Jadi sembari edukasi, sembari dapat dolar. Oke, oke. Ini saya ulangi lagi, common gap ini adalah pengertiannya, common gap lagi salah ya. Breakaway gap ini terjadi biasanya akan membuat tren baru ya, tren baru yang akan segera dimulai di situ. Nih contoh, ini kan dari tren down, nih tren down, turun. Nah, ini terjadi gap, kemudian up turun. Namun dari breakaway gap ini bukan berarti dia tidak menutup gap, dia pasti menutup gap. Tapi yang saya katakan tadi bahwasanya adalah kita diseret dulu oleh tren baru 1800 pips di situ, dan ini pasti menutup di situ ya. Ini kalau kita ukur ya, kalau menggunakan Vibo ini pakai gini dia caranya. Nah, di area 50.161 kurang lebih lah ya. Nah, ini kalau kita ukur menggunakan Vibo ya, ketika terjadi gap seperti ini, breakaway gap ya, kita ukur menggunakan Vibo 161. Ini baru kita entry di situ ya. Salah satu contoh breakaway gap. Oke, sudah paham? Kita akan membahas selanjutnya adalah kita akan membahas tentang gap yang selanjutnya, yaitu tadi common gap, breakaway gap. Yang selanjutnya adalah runway gap. Runway gap ini seperti apa ya? Jadi mengindikasikan bahwa tren yang sedang terjadi atau berlangsung akan terus berlanjut atau continuation ya. Jadi intinya gini, yang tadi kan gap, breakaway gap ini bisa dikatakan apa ya, reversal itu ya. Oke, reversal. Terus kalau ini bisa dikatakan continuation. Nah, seperti itu. Continuation tuh gimana sih? Berkelanjutan ya teman-teman, trennya berkelanjutan. Nah, kita cari contoh di MT4. Oke. Kita cari gapnya di mana ini? Kita hapus dulu biar bersih. Dan sembari nyari gap nih, sembari saya ngecepoh ya. Jadi ada juga sih yang banyak komen yang ini itu komennya itu kayak gitu ya. Biasa sih netizen itu. Nah, ini contohnya nih. Ini runaway gap nih, contoh seperti ini. Jadi dia berkelanjutan ya, trennya berkelanjutan. Ini kalau kita melihat di GBP USD kan trennya up nih, 4-nya nih.
Kita lihat daily-nya. Nih trennya kan up. Nah, ini salah satu contoh runaway gap ya, runaway gap situ. Ini prediksinya akan down GBP US dollar untuk beberapa minggu ke depan nih, karena ini udah masuk SPR ya, ini support, ini resisten. Namun kita kembali lagi membahas tentang runaway gap. Jadi runaway gap ini akan terjadi mengikuti tren yang sedang terjadi ya di situ. Contoh seperti ini. Nah, cara mengambilnya itu seperti ini. Ketika terjadi gap atau runaway gap seperti ini kita harus melihat tren dulu. Tetap kita melihat tren. Oh, trennya up, berarti dia akan terjadi up dulu, ya. Up dulu, kemudian dia menutup gap dan dia akan melanjutkan trend up-nya di situ. Nah, cara mengambilnya gimana? Ini kan ada swing nih. Ini ada swing. Oke, kita tebalkan dulu. Nah, ini kan ada swing nih. Ini kita garis. Seperti ini kita cari biasanya di 127 161. Nah, seperti ini. Dan tetap dia akan menutup gapnya kembali di area sini. Seperti ini. Ini hampir mirip seperti common gap. Seperti itu. Cuma common gap itu biasanya pada hari itu juga menutup. Nah, itu bedanya. Jadi kalau common gap itu akan menutup pada hari itu juga biasanya ya. Tapi kalau runaway gap ini akan menutup ya. Tapi kita menunggu beberapa hari. Pasti menutup, tapi kita akan menunggu beberapa hari dan trennya akan kembali lagi. Misalkan trennya up ya, kembali lagi ke trend up di situ. Oke, itu salah satu contoh runaway gap ya. Terus yang terakhir adalah kita akan membahas tentang Eckhausen biasanya seperti itu ya, Eckhausen gap. Eckhausen gap-nya apa sih? Biasanya ini terjadi pada akhir tren ya. Biasanya terjadi pada akhir tren di situ. Oke, kita cari contohnya. Eckhausen trend. Nah, ini di GBP US dollar ini juga bisa dikatakan seperti Eckhausen gap. Nah, ini detik-detik terjadinya gap pada akhir tren ya. Nah, ini detik-detik akhir tren. Ini opsinya selling ya untuk GBP US dollar-nya. Ini simple aja nih, kita tarik. Tunggu dia keluar dari zona ini, kita sell ya untuk hari Senin atau Minggu esok ya, setelah video ini dirilis. Oke. Dan di sini saya akan tunjukkan history saya. Bukan berarti ini semua dari gap ya, tapi salah satunya adalah hasil dari pergerakan gap di situ ya. Ini adalah salah satu contoh history saya. Banyak sekali nih, percepat aja. Nah, ini. Wah, banyaknya. Udah. Dan di sini saya juga udah withdraw. Oke. Ini salah satu contoh transaksi saya, dan
Ini sekali lagi tidak semua saya dapat dari gap ya. Jadi intinya Egghausen trend ini terjadi pada akhir tren mana GBP-nya euro. Nah, ini terjadi di akhir tren. Kan akhir tren ini terjadi seperti itu. Nah, cuma bedanya Egghausen sama breakaway ini kan salah satu bentuk breakaway gap ya. Breakaway gap itu artinya dia membentuk tren baru. Kalau Egghausen ini terjadi pada akhir tren. Akhir tren cuma dia tidak terlalu membentuk tren baru gitu loh. Paham ya? Oke, kayak GBP US dollar seperti ini. Ini detik-detiknya. Ini contoh perbedaan breakaway ya. breakaway gap sama Egghausen ini gini. Egghausen gap ini terjadi pada akhir tren. Ini trennya up ya. Ini tren up. Gini. Nah, terus kemudian dia terjadi gap. Ini nutup gap, ya. Terus kemudian dia reversal. Nah, yang saya lingkari ini adalah gap. Yang saya lingkari ini adalah gap, ya, seperti itu. Terus kalau apa namanya breakaway itu seperti ini. Ini trend down seperti ini. Ini akan membentuk tren baru atau reversal. Reversal, just kemudian dia naik, just seperti ini. Seperti ini. Ini trend down, kemudian ini trend downnya, kemudian dibalas dengan trend up. Seperti ini. Ya. Tapi ini pasti menutup gapnya ini. Ini pasti menutup. Ini gapnya menutup ya. Menutup ke sini. Sama. Ini akan menutup gap dulu di area sini. Kemudian dia akan apa namanya? Balik arah di situ. Jadi intinya ketika kita memahami gap, ini kita lihat dulu jenis-jenis gapnya ya, ataupun common gap ya. Jadi di sini akan saya kasih penjelasan supaya Anda lebih paham. Runaway gap mengindikasikan bahwa tren yang sedang terjadi atau berlangsung akan terus berlanjut atau continuation ya. Ini akan terjadi continuation. Ini jodohnya ini biasanya ya. Ini jodohnya ini. Terus kemudian apa namanya, Egghausen gap ini terjadi pada akhir candle, akhir trend. Ini akan terjadi pembalikan arah. Kalau breakaway gap ini dia akan terjadi tren baru yang tadinya up menjadi down. Nah, di sini up, down. Dari trend up menjadi trend down atau sebaliknya di situ ya, sebaliknya. Terus kemudian common gap, yang paling enak ini adalah common gap. Common gap ini langsung menutup biasanya, langsung menutup. Nah, Anda harus memahami jenis-jenis gap, keempat jenis gap ini ya. Jadi ketika kita sudah paham keempat jenis gap ini, gapnya, wah ini jenis common gap, ini jenis breakaway gap, ini jenis Egghausen gap, ini jenis runaway gap. Nah, ketika Anda sudah memahami jenis-jenis gap tersebut, maka Anda akan lebih mudah melakukan entry di dalam pasar. Nah, kadang kita tertipu, terjadi runaway gap. Itu tadi sudah saya jelaskan, runaway gap seperti apa.
kita langsung entry, wah ini nanti pasti nutup, nggak taunya kita keseret ya. Terus terjadi Egghausen gap, kita akan entry, kita akan keseret lagi di breakaway gap. Nah, dari penjelasan saya tadi ini akan memberi pencerahan tentunya ke teman-teman semua untuk membandingkan atau mengetahui jenis-jenis gap yang sedang terjadi di pasar forex. Jadi agar teman-teman ini berhati-hati dalam melakukan entry saat terjadi gap. Oke. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang gap ya. Jadi ada 4. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman semua juga lebih memahami tentang peluang-peluang gap di dalam pasar ya, di dalam pasar forex tentunya. Baik, sekali lagi pesan dari saya adalah sebelum kita memasuki pasar yang sedang mengalami gap, sebaiknya kita menunggu sampai harga itu mental ya. Jadi kita nunggu harga itu mental atau balik atau ada sinyal lah di situ. Intinya kita tahu price action dan lain-lain terlebih dahulu ya. Dengan melakukan hal tersebut, jadi kita ini akan terhindar dari harga atau dari kondisi harga yang bergerak cepat dan menembus level gap tentunya. Dan sering dikatakan bahwasanya gap yang terjadi nantinya akan selalu terisi kembali. Artinya harga akan bergerak dan menutupi gap trading yang kosong ya, atau menutupi harga yang kosong tadi ya. Jadi yang tadinya harga 2000 pas hari Jumat close itu, kemudian di hari Seninnya terjadi gap di harga 5000, kemudian akan pada hari itu juga akan menutup gap tersebut. Belum tentu ya. Oke, namun sebelum kita melakukan transaksi untuk bisa mendapatkan peluang dari hal itu atau gap itu, perlu dicatat bahwa hal ini tidak akan selalu terjadi ya, dipahami ya. Jadi ketika terjadi gap belum tentu harga itu akan menutup kembali di situ, dan tapi akan menutup gitu loh, paham nggak? Dan bahkan kadang kita perlu waktu lama untuk untuk menunggu harga itu menutup gap kembali ya. Nah, jadi dari beberapa jenis gap yang saya jelaskan tadi, mungkin ada gambaran ya, tentunya ada gambaran yang bisa Anda ini membandingkan jenis-jenis gap ini apa ya. Bukan berarti begitu ada gap kita langsung entry ya. Dengan video ini Anda sedikit banyaknya akan mengetahui jenis-jenis gap dan apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi gap tersebut ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa like, subscribe, komen, share video saya sebanyak-banyaknya agar saya selalu bersemangat dalam berbagi analisa berbagi teknik seputar dunia trading. Terima kasih sudah menonton dan salam profit, salam itu luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.